Di sebuah zaman yang kini hanya bergema dalam kisah-kisah lisan, hiduplah seorang pendekar perkasa bernama Raja Banting. Dengan langkah tegas dan hati yang tak terbaca, ia meninggalkan gemerlap Pulau Jawa, tanah kelahirannya, tanpa sepatah kata pun kepada sanak keluarga, kerabat, bahkan anak lelakinya. Mengapa ia tega berpaling dari ikatan darah dan kenangan? Tak seorang pun tahu pasti. Kabut misteri menyelimuti kepergiannya, hingga suatu hari, entah bagaimana, Raja Banting tiba di bumi Jambi yang liar dan perawan. Hutan-hutan lebat nan rimbun, sungai-sungai yang mengalir deras, dan keheningan alam yang memeluk jiwanya, membuatnya menemukan kedamaian. Di sini, ia menjelajah dari rimba ke rimba, menyusuri aliran air, dan menikmati kebebasan yang tak pernah ia rasakan di Jawa. Namun, di balik petualangannya yang penuh damai, sebuah bayang-bayang dari masa lalu mengintainya. Seorang wanita dari Jawa, yang hatinya terpikat oleh pesona Raja Banting, tak rela kehilangan jejak sang pendekar. Ia adalah si Pahit Lidah, seorang perempuan sakti mandraguna yang namanya mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Ucapannya bagaikan mantra maut, jika ia menghendaki sesuatu menjadi batu, maka seketika benda itu akan membeku menjadi batu, utuh dalam wujud aslinya. Begitu kabar tentang keberadaan Raja Banting di Jambi sampai ke telinganya, ia tak membuang waktu. Dengan tekad membara, si Pahit Lidah menyeberangi lautan dan hutan untuk menemui pria yang telah mencuri hatinya. Di tepi sungai Tabir, di hulu batang tem besi yang berkilau, ia akhirnya bertemu dengan Raja Banting. Pendekar itu sedang sibuk menata kain-kain dagangannya, barang yang siap dibawa ke pasar. Namun, pertemuan itu jauh dari hangat. Dengan nada penuh amarah, Raja Banting menatapnya tajam. "Sungguh, wanita bebal," hardiknya. "Takkah kau tahu bahwa cintamu tak kuinginkan? Pergilah, tinggalkan aku." Si Pahit Lidah, yang hatinya telah terluka namun tetap membara, tak gentar. "Wahai lelaki tua yang angkuh," balasnya dengan suara yang menggetarkan udara, "tahukah kau betapa jauh aku menempuh perjalanan demi mengejarmu? Sungguh kau tak tahu diri. Lihatlah barang daganganmu itu akan kusumpahi menjadi batu." Dalam sekejap, dengan kuasa ucapannya, tumpukan kain itu membeku menjadi batu, masih rapi seperti saat ditata. Lalu, dengan senyum penuh kemenangan, si Pahit Lidah lenyap bagaikan asap, meninggalkan Raja Banting yang hatinya kini dipenuhi dendam dan kekecewaan. Tak patah arang, Raja Banting melanjutkan perjalanannya, menerobos semak belukar dan hutan belantara. Namun, bayang-bayang si Pahit Lidah terus menghantuinya, mengusik ketenangan yang ia cari. Suatu hari, ia tiba di Sungai Rengas, yang airnya keruh bagaikan cerminan hatinya yang gundah. Untuk meredakan gejolak jiwanya, ia mencabut sebatang kayu besar dari tepi sungai, dan mulai membentuknya menjadi sebuah kisaran, alat penggiling tradisional. Dengan keahlian yang dibawanya dari Jawa, ia merampungkan karya itu dengan penuh ketekunan. Namun, tiba-tiba si Pahit Lidah muncul kembali, berdiri di dekatnya dengan senyum sinis yang membuat bulu kuduk merinding. "Elok sekali hasil kerjamu, Raja Banting," ujarnya dengan nada mengejek. "Maka, biarlah kisaran itu abadi di tepi sungai ini sebagai batu." Seketika, kisaran itu membatu, menjadi monumen bisu di tepi Sungai Rengas. Sebelum Raja Banting sempat mengejarnya, si Pahit Lidah telah lenyap kembali, meninggalkan sang pendekar dengan amarah yang kian membara. Sementara itu, di Jambi, seorang pemuda bernama Tan Telanai, anak lelaki Raja Banting, tiba dengan misi mulia, membawa ayahnya kembali ke Jawa. Dengan hati penuh harap, ia menyusuri setiap jejak yang mengarah pada sang ayah. Namun, Raja Banting, yang seolah bisa mencium niat anaknya dari kejauhan, selalu berhasil menghindar. Setiap kali Tan Telanai mendekat, sang ayah telah lebih dulu melangkah pergi. Seakan tekadnya untuk tak kembali ke Jawa telah membatu seperti benda-benda yang disumpahi si Pahit Lidah. Hutan-hutan Jambi, dengan ikan-ikan di sungainya, kancil dan kijang di rimba, serta burung-burung yang berkicau, telah menjadi rumah baru Raja Banting. Untuk apa kembali ke Jawa, ketika alam Jambi begitu memanjakan jiwanya? Kegigihan Tan Telanai mulai memudar. Harapan untuk bertemu ayahnya, apalagi membawanya pulang, kian menipis. Dalam keputusasaan yang membelenggu, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Jika ayahnya tak mau ditemui, ia akan memancingnya keluar dengan cara yang tak terduga. "Jika aku tak bisa membawanya pulang hidup-hidup,
pikir Tante Lanai. Maka setidaknya aku akan memastikan ia dikenang selamanya di tanah ini. Dengan tekad baru, Tante Lanai merancang sebuah perangkap yang tak biasa. Di negeri Banyulincir, ia membangun sebuah bukit buatan yang dipenuhi pepohonan rimbun, lembah hijau yang memukau, dan deretan rumah-rumah yang tersusun indah. Semuanya dirancang sesuai selera Raja Banting. Setiap detail diperiksa dengan cermat, hingga ia yakin perangkap itu sempurna. Haru, ia mengumumkan ke seluruh penjuru Jambi, sebuah pesta rakyat megah akan digelar di Banyulincir selama 7 bulan, dengan makanan, minuman, dan hiburan berlimpah. Semuanya gratis. Berita ini menyebar bagaikan api, menarik orang-orang dari segala penjuru untuk bergabung dalam kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya. Pesta itu menjadi magnet yang tak terelakkan. Tarian-tarian memukau, nyanyian yang merdu, dan permainan-permainan seru memenuhi Banyulincir. Orang-orang berdatangan, tak tahu bahwa di balik kemeriahan itu tersembunyi rencana besar Tante Lanai. Dan akhirnya, pada suatu hari di tengah pesta yang riuh, sosok yang dinanti-nanti muncul. Raja Banting melangkah masuk ke gelanggang dengan tenang. Auranya masih memancarkan kejantanan dan wibawa yang tak pudar oleh usia. Gerak-geriknya anggun, langkahnya mantap, seolah waktu tak pernah menyentuh semangatnya. Tak heran si pahit lidah terpikat olehnya. Tante Lanai, yang mengintip dari kejauhan, akhirnya melihat ayahnya. Dengan hati berdebar, ia mempersilakan Raja Banting menempati tempat istimewa yang telah disiapkan. Sang pendekar duduk, menikmati hidangan yang disuguhkan, tak menyadari bahwa momen itu adalah puncak dari rencana anaknya. Tiba-tiba, Tante Lanai memberi isyarat. Para tamu bergegas meninggalkan tempat itu, dan di saat yang sama, bukit buatan di belakang Raja Banting mulai bergerak. Lambat namun pasti, tanah dan bebatuan runtuh, menimbun sang pendekar yang tak sempat menyadari apa yang terjadi. Dalam sekejap, Raja Banting terkubur di bawah ribuan ton tanah, mengakhiri perjalanan hidupnya di bumi Jambi. Namun, kisah Raja Banting tak lenyap begitu saja. Namanya abadi, dikenang dalam cerita-cerita yang bergema di seantero Jambi. Bukit di Banyulincir menjadi saksi bisu dari legenda seorang pendekar yang mencintai kebebasan, seorang wanita yang terikat oleh cinta, dan seorang anak yang rela mengorbankan segalanya demi sebuah pertemuan terakhir. Hingga kini, hutan-hutan Jambi seolah masih berbisik tentang Raja Banting, si pahit lidah, dan Tante Lanai, 3 jiwa yang terjalin dalam kisah penuh intrik, dendam, dan pengorbanan.